Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Dilaga Andadari, pengajar di SMAN 1 Mojosari, Mojokerto, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran mata pelajaran kimia kelas 10 tentang konsep mol dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Surabaya. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video yang telah saya buat. Berikut videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang bisa berjumpa kembali dengan kalian, masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum pembelajaran di pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan kita dalam belajar. Untuk itu, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dulu. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, apakah ada teman kalian yang tidak masuk, anak-anak? Masuk semua ya? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, tolong dipastikan agar ruangan ini sudah bersih dari sampah. Tolong dilihat sekelilingnya, apakah masih ada sampah yang berserakan. Sudah disapu ya dari tadi? Ya, sudah. Oke. Selanjutnya, untuk memulai pembelajaran di pagi ini, agar suasananya lebih bersemangat lagi, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Mars SMA Negeri 1 Mojosari. Untuk itu, silakan kalian semua untuk berdiri. Persada Nusantara, SMA Negeri Mojosari, masa depan anak negeri. Selalu berdoa, belajar, berkarya dan berprestasi, tingkatkan iman dan takwa untuk bekal abadi. Bangkitlah putra putri Nusantara, belajar meraih cita-cita, menjunjung tinggi budaya bangsa. Sebagai bakti pada ibu berdiri, bersatu kita maju, dengan jiwa semangat pantang mundur. SMA Negeri Mojosari, ku bernasib
anak-anak, sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran yang lebih jauh lagi, saya ingin memastikan, saya ingin tahu apakah kalian masih mengingat tentang pembelajaran di minggu lalu, yaitu tentang penyetaraan persamaan reaksi. Untuk itu saya akan memberikan 2 soal. Barangkali nanti ada yang bisa menjawab atau bisa mengingat, silahkan angkat tangan dan berdiri. Oke, saya mulai untuk pertanyaan yang pertama. Suatu reaksi kimia dinyatakan setara itu jika apa, anak-anak? Saya, Pak. Oke, silakan Elsa untuk berdiri. Jadi suatu reaksi kimia dikatakan setara apabila jumlah atom di ruas kanan sama dengan jumlah atom di ruas kiri dan jumlah muatan di ruas kanan sama dengan jumlah muatan di ruas kiri. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan buat mereka. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Angka yang terdapat di depan suatu unsur atau suatu senyawa dalam reaksi kimia itu disebut dengan apa, anak-anak? Ya, Pak. Oke, silakan Aulia untuk berdiri. Disebut koefisien, Pak. Disebut dengan koefisien. Betul sekali. Oke. Berarti kalian sudah memahami materi pembelajaran di minggu lalu. Oke, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang tahu pembelajaran hari ini akan mempelajari tentang apa, anak-anak? Tentang konsep mol. Tentang konsep mol. Bagus sekali. Selanjutnya kita akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Silakan salah satu dari kalian untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Siapa yang sedia? Silakan berdiri. Saya, Pak. Baik, silakan, Mbak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menggunakan konsep mol, hubungan antara mol, jumlah partikel, massa molar, dan volume molar gas untuk menghitung kadar alkohol dalam suatu minuman sehari-hari dengan tepat dan benar. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Oke, selain tujuan pembelajaran, kalian juga harus tahu manfaat dari mempelajari konsep mol. Siapa di antara kalian yang dapat menyebutkan manfaat dari mempelajari konsep mol? Silakan, bisa berdiri, angkat tangan. Ayo, Pak. Oke, bisa, silakan. Untuk mengetahui konsentrasi atau pengeluaran suatu zat atau larutan. Oke, jadi untuk mengetahui konsentrasi suatu zat atau larutan. Siapa lagi yang dapat menyebutkan manfaat dari mempelajari konsep mol? Silakan. Baik, Galuh, silakan berdiri. Manfaatnya untuk memudahkan kita dalam perhitungan suatu benda, khususnya suatu zat yang berukuran mikroskopis. Oke, bagus sekali. Silakan duduk, Galuh. Selanjutnya, di sini saya tampilkan ya, ada gambar ya, dalam tayangan slide PowerPoint. Kalian amati dulu. Silakan salah satu anak untuk mencoba mengidentifikasi masalah apa yang ada di dalam gambar. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, silakan Panda. Jadi pada gambar tersebut menjelaskan bahwa mengonsumsi alkohol itu bisa mengakibatkan efek memabukkan yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku juga mental serta hilangnya keseimbangan. Bahkan apabila kadar alkohol di dalam tubuh kita itu cukup tinggi, bisa mengakibatkan koma sampai pada kematian. Oke, bagus sekali. Silakan duduk. Jadi benar sekali seperti yang dikatakan Panda. Jadi di gambar pertama ini kalian dihadapkan pada efek buruk atau efek negatif dari mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol. Oke, selanjutnya pada tayangan yang berikutnya. Siapa yang dapat menyebutkan atau mengidentifikasi masalah yang ada pada gambar di layar? Oke, silakan Elsa berdiri. Dalam gambar tersebut itu dijelaskan bahwa bahaya apabila kita berkendara dalam kondisi mabuk, Pak. Dikarenakan apa? Apabila kita berkendara dalam kondisi mabuk, tentunya dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang lain. Benar sekali Elsa. Boleh silakan duduk kembali. Ya, jadi dari dua tayangan tadi intinya ada efek buruk atau efek negatif dari mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol. Baiklah, karena kalian sudah dapat mengidentifikasi dari dua tayangan gambar di depan, yaitu kita akan menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep mol. Di mana dengan menggunakan konsep mol kita dapat menghitung konsentrasi suatu larutan. Dan dengan menggunakan atau menghitung konsentrasi suatu larutan, kita dapat melakukan proses apa, anak-anak? Ya, Aulia. Jadi kita
kita dapat menggunakan proses pengenceran untuk mengurangi kadar alkohol yang terlalu tinggi, Pak. Oke, bagus. Silakan duduk. Benar sekali yang diucapkan Aulia, dengan menggunakan konsep mol, kemudian kita hitung konsentrasinya, kita kemudian dapat melakukan proses pengenceran untuk menurunkan kadar alkohol dalam suatu minuman. Sebelum itu saya akan membagikan pretest kepada kalian, ya, di mana pretest ini saya bagikan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian mengenai perhitungan dalam konsep mol. Baik, akan saya bagikan untuk masing-masing anak soal pretest, di mana pengerjaan soal pretest ini kalian kerjakan selama 10 menit dan kalian kerjakan sendiri-sendiri, ya. Jadi kalian tidak boleh bekerja sama dengan teman yang lain. Waktu pengerjaan pretest ini hanya 10 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis, anak-anak. Bisa dikumpulkan. Oke, ya, bisa dikumpulkan. Ya, yang sudah selesai. Oke, bagus. Ya, dirapikan. Lembarannya dirapikan. Ya, nggak apa-apa. Ya, bagus. Ya, bagus. Ya, bahkan dikumpulkan lagi. Oke, bisa. Terima kasih. Ya, selanjutnya anak, saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya, seperti di minggu kemarin. Jadi kalian pada hari ini akan berkelompok untuk mengerjakan LKPD sekaligus melakukan diskusi dengan teman sesama kelompok kalian nanti. Untuk itu silakan kalian mengkondisikan tempat duduk kalian sesuai dengan kelompok masing-masing seperti di pertemuan minggu yang lalu. Silakan kalian bisa bertukar tempat duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, silakan kalian bisa bertukar kelompok sesuai dengan anggotanya masing-masing. Ya, sudah semua sudah tahu kelompoknya seperti minggu kemarin. Sekarang saya akan membagikan LKPD. Ini masing-masing anak akan mendapatkan LKPD kurang 2, ya. Oke, silakan. Oke, masing-masing anak akan mendapatkan LKPD. Oke, ya. Kurang 1, ya? Nah. Oke, silakan dibagi. Silakan kalian amati lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah kalian dapatkan. Selain LKPD, saya juga akan memberikan lembaran di mana kalian bisa mengerjakan LKPD tersebut. Kurang berapa itu? Ya. Oke, ya, sambil kalian cermati, sambil kalian baca LKPD yang sudah kalian dapatkan. Di sini juga saya akan menjelaskan bahwa dalam pengerjaan LKPD nanti atau dalam pembelajaran pagi ini
saya selaku guru pembimbing akan menilai kalian, yaitu dari segi sikap kalian, pengetahuan kalian, maupun keterampilan kalian pada saat kalian berdiskusi hingga pada saat kalian nanti mempresentasikan hasil pengamatan maupun hasil perhitungan kalian di dalam kelompok masing-masing. Saat pengerjaan LKPD, silakan kalian bekerja sama, silakan kalian berdiskusi dengan teman sesama kelompok. Oke, bisa kalian lihat pada lembar LKPD di halaman pertama, di situ ada orientasi masalah yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi ada orientasi masalah, di situ ada tayangan gambar dari beberapa minuman yang berbeda. Jadi setiap kelompok akan menjumpai gambar minuman yang berbeda. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maupun kelompok 4. Dari gambar tersebut kalian cermati, di situ ada label komposisi atau kandungan bahan-bahan dalam suatu minuman. Jadi kalian catat ya kadar alkohol yang terdapat dalam label minuman tersebut. Kemudian kalian catat juga volume nitro atau berat bersih dari minuman yang terdapat dalam kemasan atau botol minuman tersebut. Ya, jadi kalian ikuti langkah-langkah yang sudah ada di dalam LKPD. Ya. Kemudian kalian isi pada kolom-kolom atau pada tabel yang sudah saya sediakan. Di dalam LKPD tersebut juga terdapat materi pembelajaran, sedikit materi pembelajaran. Ya, di mana pada materi pembelajaran itu saya berikan acuan. Saya berikan acuan dari artikel internasional di mana ya ada ukuran aman atau ambang batas kadar alkohol yang diperbolehkan. Ya. Jadi dari jurnal internasional di situ kalian bisa baca ya, sebagai acuan konsentrasi atau kadar alkohol nanti yang sampai masukkan dalam perhitungan. Kemudian seperti yang sudah kalian ketahui tadi, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses apa? Pengenceran. Kita akan melakukan proses pengenceran anak-anak. Di mana rumus dari proses pengenceran di situ sudah kalian lihat, sudah kalian pahami di LKPD. V1 kali M1 sama dengan V. Ya, benar sekali. Ya. Kemudian siapa yang tahu M1 itu artinya apa anak-anak? Ya. Siapa yang tahu M1 itu artinya? Konsentrasi atau molaritas larutan sebelum diencerkan. Ya, kemudian kalau V1 itu artinya apa? Volume larutan sebelum pengenceran. Oke, volume larutan sebelum pengenceran. Oke, bisa kalian baca, kalian pahami, ya, bisa kalian kerjakan mulai dari sekarang. Kalian tuliskan di dalam tempat yang sudah saya sediakan seperti di tayangan PPT yang saya perlihatkan di depan juga. Jadi di situ kalian harus menuliskan kadar alkohol pada label minuman. Di kadar alkohol pada label minuman bisa kalian lihat. Kemudian kalian catat di situ berapa persen. Kemudian yang kedua, volume itu minuman berapa mililiter. Semua jawaban kalian nanti kalian tuliskan dalam hasil pengamatan kalian serta perhitungan kalian. Oke, tinggal 5 menit lagi kira-kira waktu kalian untuk mengerjakan LKPD. Ya, barangkali di saat kalian mengerjakan ada tulisan atau ada beberapa hal yang
tidak kalian mengerti, silakan kalian bertanya. Silakan kalian tanyakan. Ya, silakan Amanda. Ya. Oke, massa jenis alkohol anak-anak ya. Di situ memang dibutuhkan dalam perhitungan massa jenis atau rho dari alkohol. Sebelum saya menjawab, barangkali ada kalian yang tahu, mungkin dari literatur atau dari internet. Siapa? Oke, Galuh, berapa? Galuh. Massa jenis itu 800 kg per meter kubik. Oke, benar sekali. Jadi bisa kalian masukkan dalam perhitungan itu anak-anak, seperti yang disampaikan oleh Galuh, massa jenis atau rho alkohol itu sebesar 800 kg per meter kubik. Oke. Iya, silakan Panda. Persen TPP atau volume per volume dalam dari minuman itu artinya apa, Pak? Oh iya, benar sekali. Di dalam LKPD itu ada tulisan V per V, jadi persen V per V. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Vanda? Ya, persen V per V. Oke, Jihan, silakan. Jadi persen V per V atau persen volume di dalam label minuman itu artinya satuan yang menunjukkan volume dari suatu zat dalam 100 ml larutannya. Betul sekali Jihan ya. Mungkin anak-anak bisa dicatat tadi ya keterangan dari Jihan bahwa persen V per V itu artinya persen volume, yaitu satuan yang menunjukkan volume suatu zat dalam 100 ml larutannya. Habis ya selama 30 menit. Jadi sekarang kalian bisa menghadap ke depan kembali ya. Tetap dalam kelompok kalian masing-masing. Sebentar lagi kita akan melakukan presentasi dari hasil perhitungan dan pengamatan kalian. Oke, karena pengerjaan KPD sudah selesai ya, agar suasana menjadi lebih bersemangat lagi ketika mulai pembelajaran seperti tadi pagi, kita akan mengucapkan yel-yel kimia yang sering kita ucapkan pada saat pembelajaran. Siap ya anak-anak ya? Ya. Oke, salam kimia. Rasakan materinya, baik Mudah pahamnya. Selanjutnya, karena suasananya jadi lebih bersemangat lagi, presentasi bisa kita mulai. Silakan kelompok 4 ya, untuk maju ke depan. Ya. Terus lakukan dengan semangat presentasinya. Ya. Oke, bisa kalian mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kemudian untuk presentasinya akan dimulai dari teman saya. Nah, jadi kadar alkohol pada minuman Anker adalah kurang lebih 4,9%, volume neto minuman 500 ml, kadar alkohol sama dengan volume alkohol murni dibagi volume larutan dikali 100%, volume alkohol murni sama dengan 4,9 dibagi 100 dikali 500 sama dengan 24,5 ml. Selanjutnya massa alkohol murni, yaitu rho alkohol murni dikali volume alkohol murni yang sama dengan 800 mg per meter kubik dikali 24,5 ml sama dengan 800.000 gram per 1 juta ml dikali 24,5 ml yang menghasilkan 19,6 gram. Selanjutnya untuk mencari mol alkohol murni sama dengan massa alkohol murni per ml sama dengan 19,6 dibagi 46 sama dengan 0,426. Selanjutnya untuk mencari jumlah partikel sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 0,426 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 2,56452 kali 10 pangkat 23 partikel.
Oke, dari hasil perhitungan tadi dapat diketahui bahwa angka 500 ml dengan kadar alkohol 4,9%, diketahui volume alkohol murni yaitu 24,5 ml dan mol alkohol murni 0,426 mol dan molar alkohol murni yaitu 0,852 mol. Oke, berarti rumus pembicaranya yaitu M1 dikalikan V1 sama dengan M2 dikalikan V2. Diketahui M1 nya itu 500 dikalikan V1 nya yaitu 0,852 sama dengan M2 nya itu 0,857 dikalikan V2. Untuk mencari V2 di sini itu kita tinggal mengalihkan 500 dikalikan 0,52 lalu dibagi dengan 0,57 lalu didapatkan 497 ml. Jadi air yang ditambahkan adalah sebanyak 497 ml. Sekian hasil presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, karena presentasi dari 4 kelompok sudah kita lalui dengan bagus sekali. Selanjutnya saya akan membagikan post-test kepada kalian sebagai evaluasi hasil akhir. Ya, jadi kalau di awal tadi saya akan memberikan pretest, kemudian kalian mengerjakan LKPD dan dilanjutkan dengan presentasi. Maka sekarang saya akan membagikan soal post-test. Ya, untuk itu akan saya bagikan masing-masing anak soal post-testnya. Silahkan dikerjakan. Sama seperti yang pretest tadi, pengerjaan soal post-test ini saya beri waktu 10 menit saja. Saya beri waktu 10 menit saja. Jangan lupa tuliskan nama, absen, kelas kalian. Dan yang penting jangan bekerja sama pada saat pengerjaan soal post-test ya. Oke, bisa kalian kerjakan mulai dari sekarang anak. Ya, kerjakan tetap dengan semangat ya. Oke, bagi yang sudah selesai bisa dikumpulkan, ya, dirapikan kembali soal post-test dan jawabannya. Oke, sekali bagi yang sudah bisa dikumpulkan. Terima kasih. Oke, ya sudah dirapikan, ya, oke, terima kasih. Ya, terus lagi. Ya. Oke, ini. Oke, terima kasih. Ya, belum. Oke, saya. Oke, cucikan. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, belum. Sudah yang di belakang? Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, jadi rangkaian pembelajaran sudah hampir selesai ya. Dimulai tadi dari pretest, pengerjaan LKPD, kemudian presentasi LKPD kalian, dan kemudian yang barusan kalian kerjakan adalah post-test. Sekarang saya akan membagikan refleksi diri ya anak ya. Jadi saya akan membagikan refleksi diri atau penilaian diri, di mana penilaian diri ini berisi ya
checklist, daftar checklist yang berisi tentang apa saja yang kalian sudah lakukan pada pembelajaran di pagi hari ini, ya. Apa saja yang kalian rasakan pada saat pembelajaran di pagi hari ini. Untuk itu, saya akan membagikan lembar penilaian diri untuk tiap-tiap anak. Ya, silakan nanti kalian silakan nanti kalian isi. Ya, silakan nanti kalian isi sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Iya, belum ya? Ya. Dua ya. Jadi mudah saja ya, sebentar saja di situ kalian tinggal mengisi atau tentang atau memberikan checklist di kolom atau di tabel yang sudah saya sediakan. Jadi di dalam daftar penilaian diri itu, apakah kalian merasa senang pada pembelajaran kali ini anak-anak? Senang ya? Apakah kalian termotivasi untuk belajar kimia di pertemuan-pertemuan selanjutnya? Oke, ya, jadi harus ya, kalian harus lebih termotivasi lagi ya, dengan pembelajaran melalui model diskusi, kemudian presentasi, kalian seharusnya lebih termotivasi lagi. Kemudian apakah pembelajaran di pagi hari ini meningkatkan daya pikir kalian anak-anak? Iya. Iya ya. Ya, mana sudah selesai anak-anak ya? Pengisian lembar penilaian dirinya. Oke, silakan bisa dikumpulkan lagi anak-anak. Terima kasih. Ya, jadi kalian harus tetap bersemangat. Ya. Oke, terima kasih. Bisa. Sudah ya? Oke, terima kasih. Sudah, penilaian diri juga sudah kalian lakukan. Sekarang untuk pembelajaran di pertemuan yang akan datang atau di minggu depan, tolong kalian cari, tolong kalian baca-baca baik dari literatur maupun dari internet. Ya, kalian siapkan sebelum pembelajaran selanjutnya, kalian belajar di rumah tentang 4 dasar hukum kimia. Jadi tolong diingat-ingat ya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas 4 dasar hukum kimia. Jadi kalian cari materi tentang 4 dasar hukum kimia. Kemudian untuk tugas di rumah, kalian kerjakan LKS kalian ya, uji kompetensi 1 di halaman 98. Ingat ya anak-anak ya, dicatat ya tugasnya. Ya. Kemudian setelah kita lalui rangkaian pembelajaran kali ini, barangkali atau salah satu dari kalian bisa menyimpulkan apa saja atau kegiatan apa saja yang sudah kalian jalani pada pembelajaran di pagi hari ini. Silakan, bisa angkat tangan. Oke, baik Fanda, silakan berdiri Fanda. Ya. Jadi pada hari ini kita sudah mempelajari mengenai proses pengenceran untuk menurunkan kadar alkohol dalam suatu minuman, Pak. Oke, bagus. Beri tepuk tangan buat Fanda. Oke, bagus sekali ya. Jadi kesimpulannya kita pagi hari ini sudah melakukan perhitungan dengan konsep mol, di mana kita menghitung konsentrasi minuman suatu larutan ya, kemudian kita lakukan proses pengenceran ya. Oke, benar sekali. Kemudian di sini sebenarnya proses pengenceran itu banyak sekali ya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa dianalogikan seperti ini anak-anak. Jadi ketika kalian yang laki-laki ya diberikan tugas oleh ibunya atau orang tuanya membersihkan kamar mandi ya, di situ tentu kalian menggunakan bahan pembersih lantai ya. Kemungkinan di situ kalian kadang-kadang kan sering ya terciprat atau mata kalian tanpa sengaja kemasukan dari bahan pembersih lantai itu sendiri. Untuk itu pasti kalian akan melakukan apa ketika mata kalian itu kemasukan bahan pembersih lantai itu? Nah, tentu kalian cepat-cepat akan membasuh muka kalian, membasuh mata kalian dengan air. Nah, jadi proses membasuh mata dengan air ini sebenarnya kalian sudah melakukan proses apa? Pengenceran.
di mana dengan proses pengenceran itu kadar atau konsentrasi dari pembersih lantai yang masuk ke mata kalian itu otomatis akan berkurang, sehingga rasa pedihnya juga akan berkurang. Oke ya. Jadi sebagai penutup pada pembelajaran kali ini, sebagai guru pembimbing, saya ingin menegaskan, meskipun secara keilmuan kalian dapat menurunkan konsentrasi dari minuman-minuman yang mengandung alkohol tadi, tetapi alangkah baiknya sebagai umat beragama, kemudian selaku siswa atau peserta didik yang taat dengan aturan-aturan negara, kalian sebaiknya tidak mengkonsumsi minuman-minuman yang mengandung alkohol. Tapi kenapa kok ada minuman-minuman yang mengandung alkohol yang kalian dapatkan dalam LKPD tadi? Tentu itu disesuaikan dengan kondisi geografis dari setiap negara. Jadi ada beberapa negara yang memang mengkonsumsi minuman tersebut sebagai penghangat tubuh atau penghangat badan ya. Itu biasanya di negara-negara yang beriklim apa anak? Subtropis. Nah, kan negara kita, negara Indonesia yang berada di negara yang beriklim tropis tentu tidak disarankan, tentu tidak sesuai dengan kondisi geografis negara kita. Jadi sudah paham ya anak ya? Jadi ini hanya ditinjau dari keilmuan kimia saja kita dapat melakukan proses pengenceran. Oke, terima kasih. Rangkaian pembelajaran sudah kita lalui dengan baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini ya, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Silakan, Ata. Betul-betul siap gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan ya, sebagai guru pembimbing saya memohon maaf apabila selama pembelajaran pagi hari ini ada salah-salah kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya harapkan kalian senantiasa tetap termotivasi, tetap bersemangat untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.